Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur pada malam hari ini ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur kepada Allah dalam ibadah rumah tangga pada malam ini. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Dr. Nancy Nisapih Rehata, MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jurang Mangu, Jakarta. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Allah. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia atas segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa, pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Saat Tuhan menghimpunkan kami kembali untuk datang beribadah kepadamu pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Saat ini kami datang untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Pimpinlah kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya, agar semuanya ini boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian kembali. Marilah bernyanyi puji Tuhan pada baitnya yang keempat. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia atas segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa, pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema taat dan setia di masa pandemi COVID-19. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian berita firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita sebelum kita membaca sebentar dan merenungkannya. Mari sebelumnya kita berdoa.
Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikuatkan, kami rindu untuk terus dimotivasi dalam perjalanan kehidupan yang tidak mudah ini. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 di bawah judul Pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab malam hari ini. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, anak-anak, tema yang diberikan dalam khotbah malam hari ini adalah taat dan setia di masa pandemi COVID. Taat dan setia di masa pandemi COVID. Pada tahun 155 Masehi, lahir seorang anak laki-laki bernama Tertullianus di Kartago, Afrika. Sekarang nama daerah itu Tunisia. Tahun 155 Masehi. Ketika Tertullianus pemuda, dia kemudian kuliah di sekolah hukum, dan dia kemudian diangkat karena dia cukup cerdas. Dia diangkat menjadi pengacara dari Raja Afrika pada saat itu. Dan Raja Afrika saat itu sangat membenci orang Kristen, sehingga dia selalu cari tahu di mana ada orang Kristen, ke sana dia perintahkan tentaranya untuk pergi dan menangkap. Satu ketika mereka berhasil menangkap cukup banyak orang Kristen. Dan semuanya dibawa ke lapangan, ya, ke sebuah lapangan besar. Ditempatkanlah orang-orang Kristen itu di tengah lapangan. Kemudian pada saat tentara-tentara sudah siap, mereka memanggil raja. Raja datang diiringi atau bersama dengan Tertullianus. Saat itu raja memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk bertanya pada orang-orang Kristen itu, apakah kalian tetap mengakui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan? Dan mereka menjawab semua, kami mengaku Dia adalah Tuhan. Kalau sekali lagi saya tanya, dan kalian masih mengakuinya, kalian akan dibunuh. Begini caranya. Siapa yang, saya tidak akan bertanya lalu kalian menjawab, tetapi lakukan dengan tindakan. Siapa yang masih tetap percaya pada Yesus, silahkan tinggal di dalam lingkaran, di dalam lapangan. Tetapi siapa yang memutuskan untuk meninggalkan Yesus, silahkan keluar lapangan. Orang yang keluar tidak akan dibunuh, bahkan dia akan mendapatkan hadiah. Saat itu, Tertullianus berdiri di samping raja dan dia melihat orang-orang itu. Tertullianus bukan Kristen, tetapi dia agama kafir, agama Afrika pada saat itu. Dan raja menunggu. Dalam waktu yang ditentukan, tidak ada satu gerakan pun keluar dari lapangan. Dengan kemarahan yang besar, raja berteriak, bakar! Tentara-tentaranya datang dan membakar orang-orang Kristen yang ada di tengah lapangan itu. Setelah memerintahkan bakar dan melihat proses api menyala, Raja Afrika meninggalkan tempat itu. Bagaimana dengan Tertullianus? Dia tetap berdiri pada posisinya, menatap ke tengah lapangan tersebut dengan pandangan tajam, dengan pandangan bertanya-tanya.
Karena tidak lama kemudian kelihatan bahwa orang-orang Kristen yang dibakar itu satu persatu jatuh berkelimpangan, dan lama kemudian mereka berubah menjadi abu. Tertullianus menatap dengan tajam karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang-orang itu akan tetap bertahan memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan, memilih mati daripada hidup, mempertahankan imannya. Apa yang istimewa pada diri Yesus? Apa yang menyebabkan orang-orang Kristen ini tetap bertahan di tengah ancaman yang mengerikan itu, bahkan memilih mati? Mulai saat itu, Tertullianus kemudian memutuskan untuk belajar agama Kristen. Lama setelah dia belajar, baru dia memutuskan untuk dibaptis. Dan ketika dibaptis, Tertullianus menjadi salah seorang tokoh yang luar biasa. Dia tinggal di Afrika, tapi dia bisa berbahasa Yunani. Dia kemudian membuat tulisan-tulisannya bukan dalam bahasa Yunani, tetapi justru dalam bahasa Latin. Dan Tertullianus ini kemudian dikenal sebagai tokoh Kristen atau teolog yang mengubah pola pikir dan cara pandang gereja barat. Dia mengubah pola pikir gereja barat tentang siapa Yesus itu. Ia digelar sebagai Bapak Teologi Latin, dan Tertullianus inilah yang memperkenalkan istilah Trinitas. Ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang pengakuan tentang siapa Yesus itu, maka coba bayangkan bagaimana orang-orang Kristen yang ada di lapangan saat itu. Mereka mempertahankan imannya karena mereka sangat percaya siapa Yesus itu. Tertullianus bisa berubah dari seorang pengawal raja yang pembunuh menjadi seorang pembela Kristus, karena dia kemudian dikenal sebagai apologet, pembela kekristenan lewat pengajaran-pengajarannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memperkenalkan Yesus pada orang banyak adalah sebuah hak yang dimiliki oleh kita untuk dijalankan. Tetapi ketika, dan banyak orang mau melakukan itu, tetapi ketika ditanyakan pada kita, apakah engkau sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Apa kira-kira tanggapan Bapak, Ibu, dan Saudara? Terutama di tengah situasi seperti saat ini. Dalam perikop kita malam hari ini, dikisahkan tentang Yesus yang berjalan dengan murid-muridnya dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan kabar keselamatan. Dalam salah satu kesempatan, Yesus dengan sengaja menuju ke kota lain, tetapi melewati sebuah kota yang namanya Kaisarea Filipi. Ini adalah kota bukan sembarang kota, karena kota ini menjadi tempat liburan raja-raja dan kaisar-kaisar, orang-orang kaya zaman dahulu. Kota itu ditata dengan sangat indah. Bahkan dikatakan jalan rayanya itu dibuat dari batu pualam. Dan kita akan menyaksikan istana-istana megah dari pemilik-pemilik, dari orang-orang kaya yang memiliki rumah atau istana-istana tersebut. Di depan istana mereka tidak pasang papan nama Kaisar Agustus, tidak seperti itu. Tetapi mereka membangun patung-patung raksasa gambar diri mereka dengan bersaing. Ada yang ditempeli permata, ada yang ditempeli dengan batu-batuan berwarna-warni, ada yang ditempeli juga dengan perak, dengan emas. Dan patung-patung itu begitu megah. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya kota Kaisarea Filipi tersebut. Karena selain kota itu indah, juga ada istana-istana dan patung-patung yang luar biasa. Sehingga kota itu menjadi sebuah kota eksklusif orang-orang kaya. Tidak ada orang miskin atau orang susah yang tinggal di daerah tersebut. Dan dengan sengaja Yesus mampir di kota Kaisarea Filipi itu. Duduk di antara kemegahan yang ada. Mereka tidak masuk dalam rumah-rumah itu,
tetapi mereka duduk di tengah keragaman yang ada, kehebatan yang ada. Dan Yesus bertanya, kata orang kepada murid-murid ya, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus itu segera disambut oleh murid-murid. Ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptislah yang mengatakan, ya, persiapkan jalan untuk Tuhan. Sang Mesias sudah datang. Yohanes yang mengatakan begitu. Maka kalau ditanya, kalau orang katakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, berarti engkaulah yang memberitakan kabar tentang kedatangan Sang Mesias. Orang katakan kau Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Kenapa Elia? Karena Nabi Elia ini tidak pernah mengalami kematian. Dia dijemput oleh kereta dari surga dan dibawa kembali ke surga. Pada satu saat Elia bisa turun karena dia belum mengalami kematian. Lalu salah seorang murid katakan, ada yang mengatakan engkau Yeremia. Kenapa Yeremia? Karena Yeremia diyakini oleh tradisi Yahudi yang akan menemukan di mana tabut perjanjian Allah itu berada. Karena tabut itu hilang sampai sekarang. Sehingga siapa yang tahu tempat persisnya? Yeremia. Itu yang menyebabkan orang menyebut engkau, kalau bukan Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia atau engkau adalah Yeremia. Yesus melihat ke arah mereka dan Yesus mengatakan, berpikir bahwa hebat sekali pendengaran mereka. Pertanyaan Yesus tidak berhenti di situ saja. Yesus melanjutkan, setelah menjawab, siapa aku menurut orang lain? Sekarang aku bertanya, siapa aku menurut engkau? Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, berdiri di tengah kemegahan yang ada pada saat itu, dengan baju seadanya, memakai kasut yang sudah lusuh, rambut tidak disisir, penampilan kelihatan begitu sederhana dibandingkan dengan patung-patung raksasa dan kemegahan istana-istana yang ada pada saat itu. Lalu ia bertanya di antara semua itu, siapa aku menurut engkau? Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Mereka mengikuti pemberitaan Yesus dari kota ke kota. Mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya. Mereka melihat bagaimana Yesus berbuat untuk orang lain. Bagaimana Yesus memanggil mereka. Bagaimana mereka menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Tetapi ketika ditanyakan, kalian sudah lihat semua kan? Siapa aku menurut engkau? Bayangkan kalau pada saudara-saudara, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, ditanyakan hal yang sama. Siapa aku menurut engkau? Kalau kita itu ya sedang berada, murid-murid ini berada di tengah kemegahan. Kalau kita berada di tengah beragam kesulitan yang ada saat ini karena pandemi COVID, bukan hanya menyangkut fisik yang sakit, tetapi juga uang tidak ada. Kondisi ekonomi yang terpuruk, bukan karena senjata besar, bukan karena tiba-tiba ada negara superpower datang dan menjajah kita, tetapi kehancuran yang terjadi khususnya di Indonesia karena virus yang sama sekali tidak kelihatan. Lalu di tengah segala kekalutan, kepanikan, kekhawatiran terhadap hidup kita, bukan bicara masalah bulan depan makan apa. Kita berbicara besok makan apa. Karena banyak orang yang begitu susahnya untuk membeli makanan pun tak sanggup. Nggak usahlah bicara bayar listrik dan lain-lain. Membeli makanan saja tidak sanggup. Dan di antara beragam kesulitan itu, Yesus datang dan bertanya pada Bapak, Ibu, Saudara, siapa aku menurut engkau? Kira-kira apa jawaban kita? Saat Yesus bertanya kepada para murid, Petrus langsung memberikan reaksi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Sebuah pengakuan luar biasa. Apa reaksi Yesus? Bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapakku di sorga. Pengakuan tentang kealahan Yesus datangnya bukan dari manusia biasa saat itu, karena mereka belum melihat sepenuhnya karya Allah. Karena itu Yesus katakan, Bapakku yang mengatakan itu melalui engkau. Lalu apa reaksi Yesus selanjutnya? Aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuanmu itu. Jadi bukan mendirikan jemaat di atas Petrusnya, tetapi pengakuan Petrus tentang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja berdiri di atas pengakuan kealahan Yesus. Gereja kita di sini sama halnya, berdiri di atas pengakuan kealahan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya kembali. Kalau pada diri Bapak Ibu Saudara ditanyakan hal yang sama, siapa aku menurut engkau? Apa jawaban Bapak Ibu dan Saudara? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau kita punya pergumulan, kedekatan, keakraban dengan Dia. Kalau kita berjarak, kalau kita kenal saja atau tahu Dia Yesus, saya ke gereja rajin, tetapi saya melakukan itu sebagai sebuah ritual. Saya tidak melihat apa yang saya lakukan itu sebagai sebuah wujud pengakuan atas kealahan Yesus. Maka sia-sia apa yang kita imani, yang kita jalani sekarang ini. Pertanyaan itu penting sekali, karena orang yang bisa menjawabnya, dia tahu bagaimana menghadapi realitas hidup yang berat di hadapannya. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara? Ketika pada diri Bapak Ibu Saudara ditanyakan, siapa aku menurut engkau? Maka jawaban itu sekali lagi bergantung dari pengalaman iman Bapak Ibu Saudara berjalan dengan Yesus. Ketika kita berjumpa Yesus di tengah konflik besar rumah tangga kita, maka kemungkinan ketika ditanyakan seperti itu, maka jawaban kita adalah Yesus adalah jalan keluar. Ketika kita bergumul dengan penyakit kita atau orang yang kita kasihi dan sembuh, maka ketika ditanyakan siapa aku menurut engkau, siapa Yesus menurut engkau, jawaban kita adalah Dia adalah tabib, dokter yang luar biasa. Ketika kita sedang kesulitan secara ekonomi, dan mungkin ada juga yang sakit saat ini, bergumul luar biasa dan penyakit belum sembuh, masalah ekonomi belum teratasi. Lalu datang pertanyaan itu, siapa aku menurut engkau? Selama Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, maka jawabannya adalah engkau adalah Tuhan yang berada di tengah pergumulanku dan yang setia mendampingi aku. Pengakuan itu akan kita berikan bergantung pengalaman iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa jawaban Bapak Ibu dan Saudara? Nanti kalau setelah ibadah ini, coba renungkan siapa Yesus menurut aku, dengan bercermin pada pergumulan yang Bapak Ibu pernah atau sedang hadapi saat ini. Pelajaran yang kedua, menjadi taat dan setia gampang ketika disebutkan. Tetapi ketaatan dan kesetiaan itu baru disebut taat dan setia ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan dan persoalan serta beban hidup yang berat. Bisakah kau tetap taat ketika kau menghadapi kesulitan hidup? Bisakah kau tetap setia pada Tuhan ketika orang yang paling kau kasihi diambil pulang oleh Tuhan? Masih setia pada Dia? Ketaatan dan kesetiaan itu baru disebut taat dan setia ketika kita berhasil menghadapinya dan keluar sebagai pemenang. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Pergumulan kita di tengah COVID-19 ini luar biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena pengalaman kita di pandemi ini seperti membalik telapak tangan. Datangnya kesusahan itu. Kita lagi senang-senang baru tahun baru. Kita punya rencana-rencana besar. Tiba-tiba datang COVID dan hidup seperti dibolak-balik. Tidak boleh keluar rumah, tidak bisa bebas di luar, tidak bisa jalan rapat, tidak bisa bergereja, tidak bisa retreat, dan banyak hal. Bahkan meneguhkan CD saja bermasalah pada saat itu. Merayakan Paskah saja dalam segala keterbatasan kita. Perjamuan kudus, bagaimana itu bisa dilakukan ketika kita ada pada masa itu? Bingung melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara, masih mau tetap taat dan setia ketika kondisi sedang seperti itu? Hanya orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan yang bisa tetap taat dan setia. Tantangan luar biasa banyak. Tetapi selama kita pegang tangan Dia dengan kuat, jangan pernah khawatir. Saya pernah baca sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang duduk di lantai bermain. Ya, ada mobil-mobilan, ada tentara-tentaraan, ya. Anak laki-laki dia main di lantai. Ibunya duduk di kursi sambil membuat sulaman Christik. Ibu-ibu pasti tahu ya. Christik itu semacam lukisan bunga tapi dibuat dari benang. Menjahitnya itu dia cross sampai terbentuk gambar. Itu Christik. Ibunya sedang menyulam Christik dan dia tanya sambil main, "Mama ngapain?" "Mama sedang menyulam." "Nyulam itu apa?" "Nyulam itu gambar." Dan dia mendekati dari bawah, dia lihat, "Kok jelek sih? Udah main aja, ntar kalau Mama selesai nyulam, selesai gambar dengan benang, Mama panggil." Dan tidak lama kemudian ibunya panggil, "Nak, sini nak, duduk di samping Mama, ini hasilnya." Ibunya tunjukkan hasil Christik itu. Anaknya terkagum-kagum, "Wow, cantik sekali Christiknya, cantik lukisannya Mama." Lalu dia balik bagian belakang kain. "Tapi kok belakangnya jelek ya?" "Nah, kalau mau lihat Christik," kata mamanya, "tutup bagian belakang, lihat yang bagian luarnya saja. Maka kau akan melihat keindahan." Selama kita melihat dari bawah musibah perjalanan kehidupan kita, maka kita akan katakan, "Tuhan, buruk. Apa yang sedang kau anyam di atas sana buruk, jelek, sulit, berat. Di mana engkau di tengah kesulitan seperti itu?" Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu apa yang sedang Tuhan buat, duduklah di sampingnya. Maka kita akan menyaksikan indahnya sebuah lukisan yang Tuhan buat untuk atau atas kehidupan kita. Duduk di sampingnya dan lihatlah dengan mata Allah. Sehingga kita belajar berpikiran positif. Orang yang melihat dengan cara pandang Allah melihat, mereka akan membangun pikiran dan hati yang positif. Berat, tapi aku bersyukur masih bisa makan hari ini. Cuma nasi, mungkin sama sambal dikit. Itu pun cuma cabai diulek dikit sama garam. Gak ada apa-apa lagi. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan sekalipun sederhana. Ketika kita sedang berhadapan dengan kesulitan besar dalam hidup kita, tetapi melihat dengan cara pandang Allah, kita akan mengatakan, semua yang buruk pasti ada pelajarannya untuk aku di depan sana. Orang yang terlalu banyak mengeluh, orang yang terlalu banyak menggerutu, coba pikir baik-baik. Jangan-jangan saya ini sebenarnya disebut Kristen KTP, tetapi bukan orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Karena orang yang percaya pada Tuhan, yang bergumul bersama dengan Tuhan, seberat apapun dia selalu katakan, aku bisa lolos. Bukan karena aku, tapi karena aku punya Allah yang perkasa, yang berjalan bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, untuk taat dan setia di tengah pergumulan yang berat, sungguh tidak mudah. Tapi Allah akan menolong Bapak Ibu dan Saudara. Pelajaran yang terakhir. Bagaimana posisi iman kita? Kalau ditanyakan
Seperti tadi ya, siapa aku menurut engkau? Iman percaya kita seperti apa? Iman percaya yang kokoh, iman yang Yesus katakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau katakan gunung itu pindah, dia pindah. Sebesar apa iman Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi berat saat ini? Jangan kecil hati, pandang pada Tuhan dan katakan enough, cukup Tuhan. Saya selalu mengatakan pada jemaat, cara kita mengukur kesulitan kita dengan cara Tuhan berbeda. Katakanlah itu air di dalam gelas. Ukuran kita adalah air mineral yang ada dalam gelas. Berapa mili itu? 150 atau 200 mili? Ya, atau 250 mili mungkin. Dan kita katakan pada Tuhan, persoalan hidupku banyak sekali Tuhan. Kalau gelas ini menjadi bukti, maka airnya sudah luber. Karena begitu banyak dan kau diam. Bapak Ibu Saudara, gelas ukur yang dipakai buat kita dan Tuhan berbeda. Gelas ukur kita adalah ukuran air mineral. Allah punya ukuran gelas untuk kita yang 2 liter. Tuhan katakan, 1/6 aja belum tercukup, belum 1/6 saja isinya. Belum apa-apa. Tapi kamu katakan bahwa sudah luber. Pandang dengan kacamata Allah, cara pandang Allah, supaya kita bisa melihat dengan positif. Bagaimana posisi iman Bapak Ibu Saudara ketika berdiri di gereja dan berbicara tentang pengakuan iman rasuli, kita mengakui, apakah itu hanya di bibir atau itu pengakuan yang lahir dari hati? Pada saat kita mengungkapkannya, Bapak Ibu Saudara, lihatlah itu sebagai pernyataan tentang siapa yang kita imani. Taat dan setia di tengah COVID-19, pandemi COVID-19 seperti saat ini, tidak mudah. Tetapi selama ada Tuhan, sekalipun berat kita katakan, Tuhan pegang tanganku dengan kuat. Harus masuk api, lewati sungai, turun ke jurang, naik ke tebing, aku ikut. Asal engkau memegang tanganku dengan erat. Kuatlah Bapak Ibu Saudara, tetap tersenyum di tengah situasi ini. Angkat hati dan katakan, aku bersyukur. Karena kalaupun yang terburuk terjadi dalam hidupku, aku tahu kemana aku pulang. Aku bersyukur karena engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua. Kami belajar untuk menjadi seperti Petrus yang berani mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berdasarkan pengalaman iman kami dengan Engkau. Ampuni kami kalau kami sering gagal untuk mengakui Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali mengabaikan-Mu, bahkan protes terhadap-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu untuk selalu disebut sebagai anak-Mu, dan kami juga dilayakkan untuk memanggil Engkau Bapa. Berkatilah bangsa kami, tolong bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja dalam pelayanannya, dan berkatilah kami semua, terutama GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya ini, dan setiap orang yang melayani di dalamnya, juga kami sebagai jemaat. Urapi dan berkati kami semua ya Tuhan, agar pernyataan kealahan Kristus itu selalu hadir dalam hidup kami. Menjadi taat dan setia tidak mudah, tetapi dengan mengaku iman percaya pada Kristus, kami tahu kami dikuatkan dan dimotivasi melaluinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang bersyukur dan memohon. Amin. Itulah janji Tuhan.
Jemaat, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 80 ayat 1 dan 2. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri. Kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Engkau sungguh memenuhi hidup kami dengan kasih-Mu, berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bila saat ini kami sudah memberikan persembahan yang ada pada kami, kiranya ya Tuhan persembahan ini boleh menunjang pelayanan kasih-Mu di gereja kami, Jemaat Genta Kasih Surabaya. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan renungan pada malam hari ini di ibadah penyegaran iman Jemaat GPB Genta Kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Nancy Nisapi Rehata MTH, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Jurangmangu, Jakarta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan, menghibur di kala pandemi COVID-19. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita berdiri bersama untuk memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 440 bait pertama dan kedua,
di badai tofan dunia. Badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat malam, Tuhan memberkati dan sampai berjumpa dalam ibadah yang berikut. Terima kasih.